Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pagi ini, karena baru pertemuan pertama, tidak apa-apa ya, kita saling berkenalan dulu. Ibu akan membantu kalian belajar matematika untuk supaya kalian mengubah mindset kalian yang tadinya menganggap matematika itu susah sekali menjadi matematika itu mudah atau gampang. Nah, karena aslinya itu matematika itu mudah ya anak-anak, asal kalian niat untuk bisa memahami matematika. Nanti akan Ibu ajarkan dengan sederhana supaya kalian itu lebih paham dan berani terhadap matematika. Nah, matematika itu cuman mau dicintai sama kalian. Jika kalian tahu pola-polanya, tahu trik untuk mengerjakan soal matematikanya, itu ibarat seperti kalian bisa mengerjakan mata pelajaran favorit kalian yang lain. Ya, jadi ubah mindsetnya, oke? Menjadi matematika itu sangat mudah. Sehingga ketika ibu menerangkan, kalian akan menerima materi. Karena kan semuanya itu berawal dari pikiran ya. Jadi ketika pikirannya sudah positif, sudah menerima bahwa matematika itu mudah, kalian akan bisa menerima materi matematika dengan baik. Dan gak apa-apa ya, meski dalam kondisi pandemi, kalian tetap semangat, tetap harus belajar. Pokoknya semangat terus. Dan jangan lupa beli bukunya ya. Kalau tidak punya, coba kalian beli di TU. Di sana ada ya. Kalau belum bisa beli, kalian bisa pinjam ke kakak kelas atau tetangga yang sebelumnya kelas 11 ya. Karena materinya itu sama. Mungkin ada beberapa halaman yang beda ya, tapi isinya itu sama. Soal-soalnya sama gitu. Jadi kalian wajib punya buku. Kalau nggak punya buku, usaha ya untuk punya. Gimana pun caranya, bisa beli. Atau kalau nggak punya uang, bisa pinjem ya. Oke? Jadi, jika kalian nggak punya buku pegangan, lalu gimana kalian belajarnya? Nggak mungkin kan dengan mendengarkan materi tanpa tahu isi di dalam buku itu seperti apa ya? Jadi wajib punya buku matematika. Buku-buku yang lain pun juga seperti itu ya. Pelajaran yang lain pun juga diharuskan untuk mempunyai buku pegangan ya. Usahakan punya. Untuk apa? Ya untuk kalian baca di rumah, untuk tahu apa sih yang kalian pelajari, apa sih yang akan selanjutnya kalian pelajari itu ya. Oke, sekarang kita mulai ke bab 1. Bab 1 itu adalah induksi matematika, ya. Sebelum ke induksi matematika, kita mengenal dulu nih deret bilangan asli, ya. Jadi, di materi MTS, ya, kalian itu sudah diberikan materi tentang barisan dan deret bilangan. Bagi yang lupa, akan aku ulang lagi ya. Jadi, barisan dan deret bilangan itu sebenarnya mirip nih. Jadi, kalau barisan ini adalah suatu jajaran bilangan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah barisan, ya. Bedanya dengan deret itu apa? Nah, deret ini mirip nih sama seperti yang di atas, tapi yang membedakan hanyalah pembatasnya nih. Jadi kan kalau barisan itu antara bilangan satu dengan lainnya dipisahkan dengan koma ya. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau deret, ini kita nulisnya gini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jadi kalau barisan itu angka-angka doang nih yang disebutin. Tapi kalau deret ini dijumlahin gitu. Nah, di barisan dan deret kita kenal dengan suku ya. Suku ke N. Apa itu suku ke N? Suku ke N ini adalah
penamaan dari barisannya. Jadi kalau misalkan di sini UN suku ke N, ya. Jadi misalkan kalau U1 berarti suku ke 1. Suku ke 1 dari barisan ini tuh apa? Suku pertama yaitu 1. Di sini U1, di sini U2, ini U3, ini U4, dan ini U5. Jadi banyaknya suku ada 5. Kalau misalkan barisannya gini, 10, 12, 14, 16, 18. Jadi U1-nya adalah 10, U2-nya adalah 12, U3-nya adalah 14, U4-nya adalah 16, dan U5-nya adalah 18. Jadi N ini adalah banyaknya suku. N sama dengan banyak suku. Kalau ini banyaknya suku ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N sama dengan 5. Kalau untuk barisan yang ini gimana? Kita hitung ya berapa banyak bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti N sama dengan 5. Nah, itu adalah barisan dan deret ya. Sekarang bilangan itu banyak nih macamnya. Ada bilangan asli, ada bilangan genap, ada bilangan ganjil, ada bilangan cacah. Masih ingat di kelas 7 ada bilangan apa lagi? Ada bilangan bulat. Nah, sekarang kita fokusnya ke bilangan asli. Ya, bilangan asli itu dari berapa aja? Jadi bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Sampai tak berujung ya. Nah, pada kali ini kita fokusnya ke deret bilangan asli. Oke? Jadi, untuk bilangan asli ini kita bahas deret bilangan asli, deret kuadrat bilangan asli, dan deret kubik bilangan asli. Tenang-tenang, Ibu jelasin nih ya. Jadi, untuk deret bilangan asli, tadi sudah dibahas ya, bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena di sini ada deret, maka setiap bilangannya kita jumlah. Nah, berarti 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Nah, kalau deret kuadrat bilangan asli gimana? Hampir sama seperti tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Karena di sini ada kuadrat itu artinya pangkat 2. Jadi, setiap bilangannya kita pangkatin 2. Jadi di sini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, kemudian dijumlah. Karena kan deret ya. Nah, kayak gini. Sekarang, kalau deret kubik gimana, Bu? Kalau deret kubik, sama seperti tadi ya. Ini kan bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena di sini kubik itu artinya pangkat 3. Berarti di sini kita pangkatin 3. Kemudian karena deret kita jumlah. Nah, itulah bedanya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih deret bilangan asli. Yang ini ya. Untuk deret bilangan asli, sedikit review ke belakang bahwa suku ke N ini kita simbolkan dengan UN.
Nah, kalau jumlah suku ke N, kita simbolkan dengan Sn ya. Nah, rumus dari jumlah N suku bilangan asli adalah Sn sama dengan 1/2N dalam kurung N ditambah 1 atau Sn sama dengan N/2 dalam kurung N ditambah 1. Jadi, rumus ini dengan rumus ini sama ya. Jadi, kalau kalian mau pakai rumusnya bisa salah satu. Bisa ini ya. Nah, itu rumusnya maksudnya apa sih, Bu? Oke, tenang-tenang. Kita bahas perlahan dengan contoh ya. Jadi, pada deret bilangan asli, tentukan jumlah 5 suku pertama, jumlah 40 suku pertama. Jadi, kalau misalkan kita ingin menambahkan bilangan asli, misalkan yang A dulu ya, jawab. Untuk yang A, ini kan jumlah 5 suku pertama, bilangan asli kan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kita jumlahin. Nah, berarti kita cari apa? Deretnya kan? Karena dijumlahin semua nih. Nah, kalau bilangannya sedikit, kita bisa hitung biasa nih. 1 ditambah 2 berapa? 3 kan? 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 5, 15. Berarti jawabannya adalah 15. Nah, tapi kan itu kalau bilangannya sedikit ya. Gimana kalau bilangannya banyak? Nah, inilah maksud dari rumusnya. Jadi, kita bisa gunakan rumus ini ketika bilangannya itu banyak. Ini kan cuma sampai 5 ya. Gimana kalau nanti ketemu soal yang tentukan jumlah 100 suku pertama. Berarti kan kita harus hitung 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai bilangan 100. Nah, itu kan butuh waktu lama kan? Nah, kita bisa mempersingkat waktunya dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba deh kalau misalkan yang ini kita gunakan rumus ini. Berarti kita cari apa? N-nya dulu kan? N itu tadi apa? N adalah banyak suku. Nah, sekarang sukunya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti N-nya ada 5. Kita tulis nih N sama dengan 5. Yaudah, kita masukin ke rumusnya. Berarti, karena di sini ada Sn, N-nya kita ganti dengan 5. Berarti kita tulis S5 sama dengan 5/2 dalam kurung 5 ditambah 1 ya, sama dengan 5/2 dalam kurung berapa nih? 5 ditambah 1? 6 ya. 5/2 dikali 6. Kurungnya bisa kita hilangkan ya. Kita ganti dengan kali. Karena kan sesungguhnya ini adalah perkalian gitu. Nah, ini 2 dengan 6 bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 2 ya. 2 bagi 2 itu 1. 6 bagi 2 itu 3. Maka sama dengan 5/1 dikali 3 yaitu 15/1 atau 15. Nah, hasilnya sama nih. Ya kan? Tuh. Sama. Gitu. Oke, sekarang kita jawab yang B ya. Di sini B yaitu jumlah 40 suku pertama. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 40. Berarti kita cari N-nya dulu kan, yaitu N sama dengan banyaknya suku seperti tadi. Maka N sama dengan berapa nih sukunya? Di sini kan 1, 2, 3, sampai 40. Berarti langsung ketahuan ya, N sama dengan 40. Maka rumusnya jadi apa? S40 sama dengan 40/2 dalam kurung N plus 1. Berarti 40 ditambah 1. Berarti 41. 40 bagi 2 berapa?
Di sini jadinya 20 per 1. Kita bagi 2 ya. 40 bagi 2 yaitu 20, 2 bagi 2 yaitu 1. Maka sama dengan 20 dikali 41 per 1 sama dengan berapa? Ayo. 20 dikali 41. 0 dikali 1 yaitu 0. 2 dikali 1 yaitu 2. 0 dikali 4 yaitu 0. 2 dikali 4 yaitu 8. Kita jumlah, maka jadinya 820. Maka jawabannya adalah 820. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Sekarang deret kuadrat bilangan asli. Nah, jumlah suku ke N tadi kita sudah bahas yaitu Sn. Untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan 1 per 6N dikali N ditambah 1 dikali 2 N ditambah 1. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Pada deret kuadrat bilangan asli, tentukan jumlah 10 suku pertama. Kita tulis jawab di bawahnya. Nah, untuk deret kuadrat bilangan asli dengan 10 suku pertama, berarti di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik sampai 10 kuadrat. Nah, berarti langkah pertama, kita cari N-nya dulu. N adalah banyaknya suku. Sukunya ada berapa? Ada 1, 2, 3, sampai 10. Berarti N-nya 10. Nah, kemudian baru kita gunakan rumus. Rumusnya adalah ini. Dengan kita ganti N di sini, di sini, di sini, di sini dengan 10. Berarti S10 sama dengan 1 per 6 dikali 10 dikali, ini dalam kurung itu artinya kita kerjain dulu. Berarti di sini 10 ditambah 1 berapa? 11. Berarti di sini dikali 11 dikali, ini 2 dikali 10 ditambah 1. 2 dikali 10 berapa? 20 ya. 20 ditambah 1 berarti 21. Nah, ada yang bisa disederhanain nggak? Kita sederhanain dulu ya. Yaitu, di sini 6 dengan 10. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 10 bagi 2 berapa? 5. Kemudian, kita sederhanain lagi. Di sini ada 3 dan 21. Kita bisa bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 3. Berarti 3 bagi 3, 1. 21 bagi 3 yaitu 7. Maka sama dengan, ini hasilnya jadi apa? 1 per 1 dikali 5 dikali 11 dikali 7. Maka sama dengan 1 dikali 5 berapa? 5. 5 dikali 11 berapa? 55. 55 dikali 7 berapa? Kita hitung ya. 55 dikali 7. 5 dikali 7 yaitu 35. 3-nya kita simpan. 5 dikali 7 yaitu 35. Ditambah sama yang disimpan tadi. Berarti 38. 385 per 1 sama dengan 385. Sampai sini paham? Ya, kita lanjut lagi ke deret kubik bilangan asli. Kita gunakan Sn, kemudian rumusnya adalah Sn sama dengan dalam kurung N dikali N ditambah 1 per 2 pangkat 2. Jadi untuk mengerjakan rumus ini, kita kerjain dulu nih yang di dalam kurung besar. Baru setelah itu kita pangkatkan dengan 2. Oke, contohnya. Pada deret kubik bilangan asli, tentukan jumlah 6 suku pertama. Jangan lupa kita tulis
Wap. Nah, jumlah 6 suku pertama, berarti kan kalau pertama dari 1 ya. Berarti di sini 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 3. Nah, panjang nih. Tapi kita gunakan rumus saja ya, biar nggak terlalu lama ngitungnya. Berarti kita cari apa dulu? N ya. N sama dengan berapa? 6 suku. Karena sukunya ada 6, maka N sama dengan 6. Kemudian kita gunakan rumusnya. Maka S6 sama dengan dalam kurung 6 dikali dengan 6 ditambah 1, berarti 7. Berarti 6 dikali 7 per 2 kuadrat. Sama dengan, kita kalikan dulu yang di dalam kurung, berarti kan 6 dikali 7 berapa? 42 ya, berarti 42 per 2 kuadrat sama dengan 42 bagi 2 berapa? 21 ya, maka 21 kuadrat sama dengan 21 kuadrat itu artinya 21-nya ada 2. Berarti 21 dikali 21. Kita hitung ya, 21 dikali 21 berapa? 1 dikali 1, 1. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, yaitu 4. Maka kita jumlahkan 1, 4, 4. Sehingga jawabannya adalah 441. Oke, gimana? Sampai sini paham nggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kan deretnya itu dari 1 terus ya. Dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai seterusnya. Nah, kalau yang depannya ini bukan 1 tapi bilangan lain, kalau di sini 5 gimana caranya? Nah, di sini kan deretnya pendek ya. Jadi bisa kita hitung biasa. Tapi kalau misalkan deretnya panjang gimana? Kayak ini. Nah, ini kan banyak banget kan? Kita nggak mungkin pakai cara hitung biasa. Kita butuh gunakan rumus yang tadi, yaitu jumlah N suku bilangan asli. Nah, cuman di sini ada bedanya nih. Karena kan rumus ini hanya untuk yang awalannya 1. Nah, kalau bukan awalannya 1, ini disebut dengan deret terpotong. Jadi sekarang kita bahas deret terpotong ya. Nah, caranya adalah kita bisa misalkan sebuah deret ini dengan kotak. Jadi deret ini kan awalannya adalah mulai dari 1 ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah titik-titik sampai ditambah 30. Nah, ini kita misalkan dengan sebuah kotak besar. Nah, padahal kan kita maunya mulai dari 5 sampai 30 aja ya, yang ini. Untuk bisa mengetahui hasil dari 5 ditambah 6 ditambah 7 sampai ditambah 30, kita bisa kurangi kotak yang kecil ini. Gitu, jadi kita tulis gini, jawab. Jawabnya adalah kotak besar dikurangi kotak kecil. Jadi kotak besarnya apa? Ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 30. Kemudian kotak kecilnya apa? Kotak kecilnya yang ini ya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Untuk tahu hasil dari kotak besar, kita bisa gunakan rumus ini. Ya, berarti seperti cara yang tadi, untuk menentukan deretnya, kita cari apa? N dulu kan?
Maka N sama dengan berapa sukunya nih? Ada 30. Maka S30 sama dengan 30 per 2 dalam kurung 30 ditambah 1 berarti 31. Maka sama dengan 30 bagi 2 berapa? 15. 15 dikali 31. Berarti 15 dikali 31 berapa? 5 dikali 1 yaitu 5. 1 dikali 1 yaitu 1. 5 dikali 3 yaitu 15. Satunya disimpan. 1 dikali 3 yaitu 3. Ditambah 1 yaitu 4. Maka 5, 6, 4. Berarti di sini sama dengan 465. Untuk kotak kecilnya karena sedikit jumlahnya kita hitung biasa aja. Maka sama dengan 1 ditambah 2 yaitu 3. 3 ditambah 3 yaitu 6. 6 ditambah 4 yaitu 10. Maka sama dengan 10. Sekarang kita tulis nih di samping kotak besar kotak kecilnya. Sama dengan 465 dikurangi 10. Ini kita bikin garis ya. Sama dengan berapa nih? 465 dikurangi 10. Yaitu 455. Inilah jawabannya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ya. Nah, kalau deret terpotongnya adalah deret kuadrat gimana? Konsepnya sama. Kita gunakan kotak besar dikurangi kotak kecil. Tapi dengan rumus deret kuadrat ya. Tadi deret kuadrat apa rumusnya? Ya, ini ya. Berarti kotak besarnya apa? Berarti mulai dari 1 kan? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sampai ditambah 15 kuadrat. Ini adalah kotak besar. Sedangkan yang ingin kita tahu adalah mulai dari 4 kuadrat sampai 15 kuadrat. Maka kotak kecilnya yaitu ini. Ya. Konsepnya sama seperti tadi. Kita tulis jawab dulu ya. Kotak besar dikurangi kotak kecil. Kotak besarnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai 15 kuadrat. Dikurangi kotak kecilnya adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita cari N-nya. N sama dengan berapa suku di sini? 15. Maka S15 sama dengan, kita gunakan rumus yang di sini. N di sini kita ganti dengan 15. Maka 1 per 6 dikali 15 dalam kurung 15 ditambah 1 yaitu 16. Dalam kurung 2N berarti 2 dikali 15. 2 kali 15 berapa ya? 30. 30 ditambah 1, 31. Kita bisa sederhanain ya 15 dengan 6. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi dengan 3. Maka di sini 6 bagi 3 yaitu 2. 15 bagi 3 yaitu 5. Kita tulis lagi nih. 1 per 2 dikali 5 dikali 16 dikali 31. Jadi kurungnya dibuka aja. Kemudian 2 dengan 16 kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Di sini 1. 16 bagi 2 yaitu 8. Maka 1 dikali 5 yaitu 5. 5 dikali 8 berapa? 40. 40 dikali 31 itu 0 dikali 1, 0. 4 dikali 1 yaitu 4. 0 dikali 3 yaitu 0.
4 dikali 3 yaitu 12. Kemudian kita jumlah. Di sini 0, 4, 2, 1. Maka hasilnya adalah, kan karena per 1 ya, jadi sama aja 12, 4, 0. Untuk kotak kecilnya, karena sedikit angkanya kita bisa tambahkan biasa. Tapi di sini kita jabarin dulu 1 kuadrat berapa. Ini kan 1 dikali 1 ya. Kemudian ditambah 2 kuadrat yaitu 2 dikali 2. Ditambah 3 kuadrat itu berapa? 3 dikali 3. Gitu. 1 dikali 1 berapa? 1 kan? Ditambah 2 dikali 2 yaitu 4. Ditambah 3 dikali 3 berapa? 9. Maka sama dengan 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 9 yaitu 14. Kita buat garis di sini. Maka kotak besar dikurangi kotak kecil yaitu sama dengan 1240 dikurangi 14. Maka sama dengan 1226. Inilah jawabannya. Sampai sini paham? Oke, kalau misalkan belum paham, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya sampai kalian paham ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan kompetensi halaman 16 nomor 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 4B, 5A, 5B, 8A, dan 8B. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya. Jadi, ketika kalian lupa, kalian bisa putar lagi videonya. Nah, untuk pengerjaannya, kalian tulis di buku tulis. Tulisnya yaitu soal, kemudian cara pengerjaannya, serta jawabannya. Jika sudah semua, kalian bisa foto, kemudian upload di e-learning. Oke, cukup sampai sekian materi kali ini. Tetap semangat, tetap belajar, dan sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.